Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para asatid, para alumni, alhamdulillah sore hari samangken, sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian rutin Riyadhus Shalihin setelah sekian lama libur karena pandemi corona, yang mana karena sebab corona ini dunia internasional, bukan hanya Madura, bukan hanya Indonesia, tapi dunia internasional terdampak secara ekonomi, secara kegiatan dan lain semacamnya. Tapi alhamdulillah di tengah pandemi ini kita masih bisa melangsungkan kegiatan rutin. Semoga kita selamat dari segala penyakit. Ya, kita sudah berusaha melaksanakan protokol kesehatan. Ini telinga ini kalau bukan buatan Tuhan sudah rontok. Kacamata, masker, terus kemudian mic, sudah rontok ini kalau bukan buatan Tuhan ini. Baik, mari kita lanjutkan pengajian. Insyaallah sekarang pada hadis keempat bab istiqomah. Ar-Rabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'dhamu ajran qala anta saddaqah wa anta syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum. Qultu li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin kada. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin kada. Muttafaqun alaihi. Al-hulqum majrun nafasi wal mari'u majrut tu'ami wasyarabi. Ar-Rabi'u tining hadis kaping 4 an Abi Hurairah panika dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muka-muka ridho pasal Allah, anhu dari Abi Hurairah. Qala adabu pasal Abi Hurairah, ja'a datang rajulun pasal orang laki dalam suatu riwayat rajul ini disebutkan namanya Abu Dzarrin, tetapi Fathul Bari itu tidak menjelaskan siapa lelaki tersebut. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka adabu pasar rajul, ya Rasulullah
ayyus sadaqati a'dhamu ajron, ya Rasulullah ayyus sadaqati tiring kaimah sedekah a'dhamu panika lebih raja ajron ara-ara kenceren. Seorang lelaki datang kepada Nabi, kemudian lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apa yang lebih besar, yang paling besar pahalanya? Qala, ada bu pasar Rasul, anta soddaqah panika kutu anta soddaqah, aslul kalam anta tasoddaqah, anta soddaqah panika kutu sedekah sampian, wa anta hale tining sampian sahihun panika sehat, syahihun torcerai, syahihun torcerai iman, taksha takok sampian al-faqrah dek fakir, wa ta'mulu ben ngarep-ngarep sampian al-ghina dek soki. Jadi firman sabda Nabi, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit. Baru sakit sudah baru mau sedekah dengan alasan tolak bala baru mau sedekah sedang sakit. Tidak, tapi sedekah itu dilakukan pada saat kita sehat, syahihun, dan kita eman, sayang pada harta yang kita sedekahkan, sedang sayang-sayangnya. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang kalian sayangi, sedekahkan itu. Dimana kalian takut fakir karena sedekah itu, kalau saya keluarkan duit saya ini, lalu kapan saya kaya? Tak murugina, menginginkan kekayaan. Jadi uang ditabung, disimpan untuk kemudian kita dijadikan modal agar kita kaya. Lalu tiba-tiba ada orang minta sedekah. Kira-kira kita sayang nggak sama harta kita? Sayang. Ya kalau nggak sayang namanya bukan biasa aja. Dengan alasan kalau tidak ikhlas tidak perlu sedekah. Kalau tidak ikhlas jangan sedekah. Jadi kalau kita masih sayang pada harta kita, jangan kita sedekahkan. Bukan begitu yang benar. Yang paling kita sayangi itulah apabila kita sedekahkan, maka pahalanya akan lebih besar. Wala tumhil, ben aja nunda sampian, tunda hatta idza balagat, sampai dalam sakala depak pada parroh al-hulqumah dek kerungan. Kulta awsiyat sampian li fulanin dak fulan kada sapanika, wa li fulanin bendak fulan kada sapanika, wa qad kana ban ungku badah li fulanin panikekan di fulan kada sapanika, muttafaqun alaih. Jadi maknanya hulkum ini maknanya adalah jalannya nafas.
Mari, namanya mari itu adalah tempat masuknya minuman dan makanan. Jadi ada dua, apa namanya, di tenggorokan itu ada dua nadi. Nadi untuk jalan nafas dan nadi untuk jalan makanan dan minuman. Tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah tertukar jalannya nafas, jalannya makanan, jalannya minuman. Itu tidak akan pernah tertukar. Jadi wasiatnya seperti apa? Sedekahnya seperti apa? Jangan kau tunda, kata Nabi, jangan kau tunda sampai menjelang mati. Baru menjelang mati, baru berkata, ini untuk fulan, ini untuk fulan, dan itu untuk fulan. Sudah sekarat baru ini saya sedekahkan untuk pesantren, ini untuk masjid, ini untuk madrasah. Sudah sekarat baru wasiat seperti itu. Bukan, tapi waktu masih sehat. Waktu masih sehat dan kita sedang sayang, kita sedang butuh pada harta kita, pada apa yang kita sudah lakukan itu, terserah. Baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu benda, baik itu harta. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah dalam keadaan kita sayang. Bukan ikhlas. Non ikhlas, saya sedekah rokok 1 batang, ikhlas. Bukan masalah ikhlas, tapi masalah kita sayang atau tidak. Ya malah mari beki ikhlas bakun. Kalau sudah kita serahkan ikhlas. Mau menyerahkan itu yang nyok-nyok, apa namanya ya, unek-unek, diserahkan enggak ya, diserahkan enggak ya, disedekahkan enggak ya. Kalau sudah disedekahkan sekali, kalau sudah disedekahkan benar, ya sudah, terpaksa kita ikhlas. Terus Al-Khamisah tining sekaping lema an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, muka-muka ridho pasal Allah, anhu dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ungkunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadah panikamuntut pasal Rasul saifan pedang yauma Uhudin dalam perang Uhud. Faqalah, maka ada bu pasal Rasul, anna Rasulullah sa'angkun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadah panikamuntut pasal Rasul saifan pedang yauma Uhudin dalam perang Uhud. Tidak dijelaskan di sini ini pedangnya siapa. Jadi pada waktu perang Uhud itu Nabi mengambil sebilah pedang dan diacungkan. Faqalah, maka ada bu pasal Rasul, man tiring paserah, ya khuduh panika ngalak pasraman, minni dari kaulah, hada da panika sif. Siapa yang mau ambil pedang ini dari saya? Nih pedang hadiah dari saya nih. Siapa mau? Lalu siapa suka? Siapa suka? Faba satu, maka aculuaki kapi. Faba satu, maka aculuaki, maka apa berkapi. Aidiyahum dak banyak-banyak tanang kapi sahabat. Faba satu, maka apa berkapi. Aidiyahum dak banyak-banyak tanang kapi. Kapi sahabat, kullu insanin minhum yaqulu, kullu insanin tiring saben-saben manusia minhum dari sahabat yaqulu panika ada bu kapi ana ai ana akhuduhu, tegese tiring kaulah, akhiduhu panika akhuduhu panika ngala kaulah dak saif. Abdina Rasulullah, abdina
Umpamanya saya punya uang 10 juta ditaruh dalam dompet, terus saya tawarkan, ini siapa yang mau dompet ini? Semua tahu isinya 10 juta, semua tahu. Kira-kira semua orang tidak ngacungkan tangan? Tidak. Semua orang pasti ngacungkan tangan. Terus dilanjutkan oleh Nabi, ya syukur-syukur ngalah, jangan asal ambil aja. Ada syaratnya loh. Ada syaratnya, jangan asal ambil. Qala, adabu pasal Rasul. Faman ya'khuduhu bihaqqihi. Faman makatining pasera. Ya'khuduh panika ngalah pasal man huda saif bihaqqihi kalban haqq saif. Kalau ambil pedang ini, maka syaratnya harus memenuhi hak pedang ini. Kalau ambil dompet ini, maka syaratnya harus memenuhi syarat dari dompet ini. Apa syaratnya? Ya mau uang, kangkui dibelanjakan. Kalau pedang untuk apa? Sebagai senjata, senjata untuk bertempur. Fa'ahjamal qawmuh, maka nyurot, maka mundur al-qawmuh, pasar kaum. Semua orang akhirnya tidak mau. Ya, kalau saya disuruh bertempur karena gara-gara pedang itu, ya enggak lah ya. Kalau saya disuruh bertempur karena mengambil pedang itu, saya tidak mau. Masa nyawa saya mau ditukar pedang? Enggak lah. Faqala Abu Dujanatah, faqalah maka Abu Dujanatah, pasal Abu Dujanah radhiyallahu anhu, muka-muka ridho pasal Allah anhu dari Abu Dujanah, ana akhuduhu bihaqqihi, ana tining kaulah, akhuduhu panika ngala kaulah, huda saif bihaqqihi kalaban haqq saif. Saya akan ambil pedang itu dan saya akan penuhi hak dari pedang itu. Faqadahu maka ngala pasra Abu Dujanah huda saif, fafalakoh maka nyiba pasra Abu Dujanah bihi kalaban saif hamal musyrikina, dak banyak-banyak kira ke orang musyrik kepi. Ruwahu Muslimun, nyataki huda hadis Muslimun pasal Imam Muslim. Ismu Abi Dujanah tah, nyamana Abi Dujanah Simakub no Harsyatah, Simak bin Harsyah. Jadi alami isimnya itu Simak bin Harsyah. Terus Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alami kuliahnya Abu Dujanah. Qauluhu ahjamal qawmu, katanya rawi ahjamal qawmu ay tawaqqafu, tegese mundur kepi, wa falaqa bihi, Ibnu Rawi wa falaqa bihi ay syaqqa hammal musyrikina, ay syaqqa tegese ngibe hammal musyrikina, dak banyak-banyak leerah orang musyrik kepi, ay ru'usahum tegese banyak-banyak seranah musyrikin, kira ke musyrikin. Jadi pedang itu untuk dibawa bertempur dan bermanfaat. Lanjut, as-sadisuh tiring sekaping 6, Anis Zubair bin Adiin, dari Zubair bin Adi, qala adabu pasal Zubair, ataina Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, ataina datang kaulah Anas bin Malikin, Anas bin Malik
radhiyallahu muka-muka ridho Allah bersama Allah anhu dari Anas. Fasyaqauna makamatul qaula setuju ilaihi da Anas bin Malik ma da perang nalqaw saya ketemu qaula min al-Hajjaj dari al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi amil petugas pegawai dari Abdul Malik bin Marwan, gubernur Abdul Malik bin Marwan pada negara Hijaz. Kemudian ditugaskan di Irak. Faqalah maka ada Abu Basra Anas. Faqalah maka ada Abu Basra Anas bin Malik isbiru sabar sampian kepi fa innahu maka sangkuna kelakuan la ya'ti panikata datang zamanun pada pasitung zaman illa walladhi angin tining zaman ba'dahu seidin samarana zaman syarrun panik lebih cuba minhu itepeng dari zaman illa angin walladhi tining parkara ku zaman ba'dahu seidin samarana zaman syarrun pada kelebih cuba minhu itepeng dari zaman hatta talqau sampai ketemu sampian kepi rabbakum da pangeran sampian kepi sami tuhu ngiding kaulah min nabikum hu sami tuhu ngiding kaulah la ya'ti zamanun illa walladhi ba'du syarrun minhu min nabiyikum dari nabi nah sampian kepi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan dari Zubair bin Adi mendatangi Anas bin Malik, seorang pembantu Nabi, seorang sahabat Nabi, kemudian mengadu menceritakan apa yang terjadi pada Hajjaj, seorang gubernur Abdul Malik bin Marwan. Mungkin Hajjaj ini orang yang kejam, orang yang pemerintahnya kejam. Maka kemudian Anas bin Malik berkata, ya sabar sajalah, sabar saja ya, tahan saja, tak perlu gelisah, tak perlu resah, karena tidak akan pernah datang suatu masa kecuali masa setelahnya akan lebih buruk dari masa sebelumnya. Masa setelahnya akan lebih buruk dari masa sebelumnya. Jadi dari masanya SBY ke masanya Jokowi ke masanya siapa terus lebih buruk. Ke urusan Jokowi ya sudahlah, jangan Jokowi lah. Dari masanya Ki Asy'ari, Ki Wafa, Ki Misbah, dan setelahnya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka masanya saya lebih buruk dari masa sebelum saya. Berdasarkan hadis ini. Sampai kapan? Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Artinya sampai mati, sampai kiamat, seperti itu terus. Begitulah yang pernah didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terus asabi'uh tiding sekaping 4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muka-muka ridho pasal Allah, anhu dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ada bu pasal Rasulullah, badiru bil a'mali sab'an, kencang-kencangah sampian bil a'mali kalaban banyak-banyak kelakuan, sab'an betong perkara, segeralah mengerjakan pekerjaan 7 ini. 7 pekerjaan ini segera laksanakan. Hal tantadiruna illa faqron munsiyan. Hal tantadiruna panapak den to sampian kepi illa faqron angin de fakir munsiyan semelopah. Jangan tunggu menjadi fakir yang membuat kalian lalai. Lalai dari sudah fakir masih lalai ya. Lalai dari beribadah, lalai dari ingat kepada Allah, lalai dari segala hal. Sudah fakir masih lalai. Jadi mumpung masih kaya, segeralah bersedekah mumpung masih punya, jangan nunggu miskin. Awinan mutughiyan atau soki mutughiyan siatatiaki terampes kebablas, siatatiaki terampes. Jadi mumpung belum kaya, segeralah beribadah. Jangan-jangan nanti setelah kaya lupa ibadah. Bila saya ke masjid tu kayak, entah kata saya kok soki dulu, deki telah soki lah burung, indar ke masjid kok. Jangan nunggu itu. Au maradun mufsidan, atau sakit mufsidan si arosak. Jadi ada tuh sakit, baru sakit, sudah lumpuh, nggak bisa bergerak, baru mau sholat berjemaah. Waktu masih sehat diingatkan, bila kau jangan berjemaah kayak siapa pungki muda, nikmati dulu masa mudamu. Au haraman mutnidan, au haraman atau sepo mufnidan singaloleh pikun, sudah jompo dan pikun. Popongki muda kapi aki telu kapi deki dia sepo lah ngaloleh, tak bisa dia remah. Aw mautan mujizan atau buah mate mujizan si kencang. Dan pengarah itu satu wah, tidak tahu lah pura atau betul. Ternyata ki setengah tua lah tompes. Awit dajjal lah atau dajjal. Apa saya tentu sebab anda gunakan jeng Nabi. Marah tulian apa tentu sa misken, ada tentu soki, ada tentu sakit, ada tentu ngaloleh, ada tentu mate, ada tentu dajjal. Fasyarru ibin yuntadhar, fasyarru ibin maka panik kesecoba-cobaan, fasyarru ibin maka panik kesecoba-cobaan para kerawaib yuntadhar sedentos panapa waib, itu semua hal jelek, itu semua hal yang jelek. Menunggu dajjal, tidak datang dajjal lah tak bisa, osma fitnah lah tak bisa dia lemah. Awisa apa atau kiamat, ada tu kiamat. Fasaat tu maka kiring kiamat.
adha paling keberai paling rajin, wa amar ben paling baik, wa amaruh ben paling baik. Fasaatuh maka tiring kiamat adha panika berai paling rajin, wa amaruh ben lebih baik, ben paling baik. Apa yang kau tunggu? Segeralah berbuat baik. Apakah kalian menunggu fakir? Menunggu fakir yang membuat kalian lalai? Menunggu kaya yang membuat kalian kebablas? Menunggu sakit yang membuat kalian lemah? Menunggu tua yang membuat kalian pikun? Menunggu mati yang cepat atau dajjal? Yang mana penungguan tersebut adalah penungguan paling jelek? Atau menunggu kiamat? Dan kiamat itu adalah bencana terbesar dan terpahit. Rawahu Turmudi nyatakan huda hadis at-Turmudi pasal Imam Turmudi wa qala bin Adabu pasal Turmudi haditsun hasanun, hadis hasan. At-Thaminuh tiring saping beluk. At-Thaminuh tiring saping beluk anna Rasulullah panika saangkunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panika Adabu pasirah Rasulullah yauma Khaybar ini dalam tina Khaybar la u'tiyan hadhihi ar-rayatah rajulan yuhibbullah wa rasulah yaftahu Allah ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtul imaratah illa yawma idin fatasawartu lahu raja'an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyahu wa qala imshi wa la tartafid hatta yaftahallahu alayka fasaru aliyun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa idza fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslimun. Qauluhu fatasawartu huwa bisin al-muhmalah ay wa tabtu mutatallian. Tiring seraping belu anhu dari Abi Hurairah anna Rasulullah sa'amkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pada adabu pasal Rasulullah yauma Khaybar ini dalam perang Khaybar la u'tiyanna yaktanah bekal aparing ongku sengkok hadhihi rayatah de panika bendera rajulan de orang laki yuhibbullah salabur pasal rajul Allah ada Allah wa rasulahu ban utusna Allah yaftahullahu ala yadayhi muka pasal Allah ala yadayhi atas tangan rajul artinya muka Khaybar. Semoga pria tersebut akan menjadi penakluk Khaybar. Pada saat perang Khaybar Rasulullah bersabda, demi Allah saya hanya akan memberikan bendera ini kepada pria yang mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga karena pria tersebut Allah akan menaklukkan Khaybar ini. Qala Umaruh adabu pasar Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtul imaratah illa yawma idin ma ahbabtuh tak lebur kaulah al imaratah dadi pemimpin illa yawma idin angin idlem are panikah
panika qala yauma Khaibar fatasawartu maka aloncuh kaulah fatasawartu maka aloncak kaulah aloncuh lahu dak nabi rojaah karena ngarep-ngarep an ud'a laha an ud'a kotui panggil kaulah laha karena royah. Jadi Umar itu melompat menonjolkan diri dengan harapan dipanggil oleh Nabi dan diberikan bendera itu. Jadi Sayyidina Umar tidak pernah menginginkan imarah kepemimpinan kecuali pada hari itu. Karena itu Sayyidina Umar melompat menonjolkan diri dengan harapan agar dipanggil oleh Nabi. Fada'a Rasulullah maka nyelap Rasulullah pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muga-muga ridho pasal Allah anhu dari Abi Thalib. Fa'atahu maka aparing pasal Rasul huda Ali bin Abi Thalib iyaha da iya royah. Tapi ternyata yang dipanggil oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, dan bendera tersebut diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Imshi ajalenah sampian wala tertafid ben aja atole sampian hatta yaftahallahu alaika hatta yaftahallahu alaika sampai muka Allahu pasal Allah alaikah atas sampian. Fasarok maka ajalan Aliun pasal Ali syai'an de situng-situng syai'an kalaban situng-situng. Fasarok maka ajalan Aliun pasal Ali syai'an kalaban situng-situng. Thumma waqafah maka kare-kare ambu pasal Ali walam yaltafit bentak oleh pasal Ali. Fasorokoh maka atawat pasal Ali ya Rasulullah hei Rasulullah ala madza atas panapah uqatilun nasah merangi kaulah an nasah de manusia. Kemudian bendera tersebut, panji tersebut diberikan kepada Sayyidina Ali dan Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, berjalanlah dan jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, jangan pedulikan siapapun sampai Allah membuka kepadamu, ya membuka Khaibar. Fasarok kemudian Ali menerima amanat dari Rasul itu dan melangkah sebanyak satu langkah. Baru melangkah satu langkah Sayyidina Ali berhenti tanpa menoleh. Beliau berteriak, wahai Rasulullah, sampai kapan saya akan memerangi manusia? Sampai kapan saya akan memerangi semua orang? Qalah adabu pasara Rasul, qatilhum merangenah sampian hum dan nas hatta yashhadu sampai hanya ceeh kapi anda seangkuna kelakuan la ilaha panika tidak pangeran panika maujud illallahu angin nyatan Allah wa anna Muhammad dan seangkuna Muhammad Rasulullah panika utusan Allah. Faida fa'alu dzalika faida fa'alu maka dalam nalaikanah ngalakoni kapi nas dzalika dari kisah-kisah syahadat hatta yashhadu mana'u maka nyeke kapi mingkah dari sampian dima'ahum banyak-banyak derenah kapinnas wa amwalahum dan banyak-banyak artanah kapinnas illa bihaqqiha angin kalaban hak dima wa amwal wa hisabuhum benkining bitongnah nas alallahi pasal Allah alallahi panika atas Allah. Rawahu Muslimun nyeritaaki huda hadis Muslimun pasal Imam Muslim qauluhu tabuna rawi
fatasawurtu, lafal fatasawurtu huwa ya qauluhu bisinil muhmalati, panikal bensin sing nganggur dari titik, ai wasabtu mutatallian, tegese alonca kaulek mutatallian halenganyul aloncu, jadi malih teropat dengan alonca. Kemudian Ali berjalan satu langkah, dia berhenti dan dia berteriak kepada Rasulullah tanpa menoleh, sampai kapan saya akan memerangi mereka semua? Nabi bersabda, perangilah mereka sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Maka jika mereka sudah demikian, maka mereka melindungi diri mereka dan harta mereka kecuali secara hak. Adapun amal mereka, keyakinan mereka, segala-galanya itu adalah urusan Allah, bukan urusan kamu. Apakah mereka munafik atau tidak, itu bukan urusan kamu. Yang penting mereka sudah membaca syahadat, mengakui keesaan Allah dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, maka mereka sudah melindungi diri mereka dan harta mereka. Babun fil mujahadati, panika bab amarti lagi mujahadah, ngungkuaki. Jadi mujahadah itu bisa bermakna bersungguh-sungguh atau bisa bermakna perjuangan. Ya, bersungguh-sungguh artinya kita tidak main-main dalam melaksanakan perintah Allah, dan kita tidak lemah dalam menerima apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat, baik itu bala, baik itu ujian dan lain semacamnya. Sabar menghadapi ujian, sabar melaksanakan perintah, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah, dan berjuang agar kita benar-benar bisa melaksanakan perintah Allah secara baik dan benar. Dan kita sabar menerima ujian dari Allah, karena sebagaimana disebutkan dalam satu hadis bahwa bila seorang mukmin itu diuji, maka berarti ujian itu untuk menghilangkan kotoran dari orang itu. Bila orang mukmin diuji, mendapatkan ujian dari Allah, maka berarti orang tersebut akan dihapus dosanya oleh Allah, kotorannya dihapus. Qala Allah Ta'ala, ada pasal Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, tining orang banyak, jahadu se mengkuaki pasal alladzina fina idul qaula, jadi berjuang bersungguh-sungguh demi saya, demi kami. Lanahdiyannahum panikayate anna tuwakiyo kusengko hum dan ladina subulana dak banyak-banyak lenjalan kaulah. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh karena Allah, karena kami, firman Allah, karena kami, maka kamilah yang akan memberikan petunjuk kepada orang itu agar melewati jalan kami. Subulana di sini sifatnya jamak, berarti kebaikan itu sifatnya banyak. Tidak hanya ada satu kebaikan, tapi kebaikan itu banyak. Wa innallaha bansangkun Allah lama'al muhsinina, panika yaktenah idil mesartanah orang se agabai bagus kapi, dan Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala, dan adabu pasal Allah Ta'ala, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, menyebut sampean
Muhammad isma rabbika de pangeranna sampian Muhammad wadkur menyebut sampian Muhammad isma rabbika de asmanah pangeranna sampian Muhammad watabattal beramur niyakinna sampian ilaihi da rabbika taptila kalaban amur niyaki ongku ay ingkoti tegeseh meke sampian ilaihi da rabbika. Tabattal itu artinya betul-betul ikhlas dalam beribadah dan menolak dunia beserta isinya dengan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Artinya fokus. Tabattal itu artinya fokus hanya kepada Allah. Ingkoti ilaihi artinya fokus hanya kepada Allah, melepaskan diri dari selain Allah, memutuskan diri dari selain Allah. Wa qala ta'ala, beradabu pasal Allah ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud menyembah sampian rabbaka de pangeran sampian Muhammad. Biasanya kalau ada antah akah itu dalam Al-Quran dikhitobkan kepada Nabi Muhammad. Hatta ya'tiyakah sampai datang kahda sampian al-yaqinu panapa mati. Jadi menyembah Tuhan sampai mati itu bersungguh-sungguh, mujahad namanya. Wa qala ta'ala, benadabu pasal Allah ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman maka tiding pasera orang ya'mal panika ngalakoni pasramban mithqala dzarratin de beraan dzarrah. Macam-macam makna dzarrah ini. Kalau maknanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Al-Suyuti, dzarrah itu maknanya semut kecil, bilis keni. Tapi makna modern dzarrah itu adalah atom, partikel terkecil dari semua yang ada di dunia. Jadi semuanya itu, dunia ini terdiri dari atom, susunan atom. Yang terkecil itu namanya dzarrah. Atom terkecil itu namanya dzarrah. Jadi lebih kecil dari semut. Semut itu terdiri dari atom, kita terdiri dari atom. Khairan dak kebagusan yarahu maka diingaleh pasreman huda khair. Barang siapa yang berbuat seberat atom atau seberat semut kecil sebuah kebaikan, maka orang itu akan melihatnya, artinya akan mendapatkan balasannya. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, sampai sekecil atom atau sekecil semut paling kecil, orang tersebut akan mendapatkan balasannya. Lanjutannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga apabila berbuat keburukan sekecil apapun, sekalipun itu seberat atom, maka akan mendapatkan balasan juga. Wa qala ta'ala, beradabu pasal Allah ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Wa ma tuqaddimu benda pereng tuqaddimu se ngalakoni, se angadaaki bana kapi, se ngalakoni bana kapi li anfusikum
kangkui banyak-banyak abtibin bana kapi min khairin dari kebagusan tajiduhu maka bekal nemu bana kapi hudama indallahi ini dalam santin Allah huyama ini namanya dhamir fasal huyama khairan lebih bagus wa'zamah dan lebih rajin ajron arah-arah kenceran. Apa saja yang kalian kerjakan untuk diri kalian, kebaikan apa saja yang kalian kerjakan untuk diri kalian, maka kalian akan mendapatinya di sisi Allah lebih baik dan lebih besar pahalanya. Wa qala ta'ala beradabu tasal Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma benda perang taf'alu sing ngalakoni sampean kepi min khairin sing ngalakoni bana kepi min khairin nyatanah dari kebagusan fa innallaha maka sangkun Allah bihi kalaban emma alimun panjang sangat uning. Apa saja kebaikan apa saja yang kalian kerjakan maka Allah maha mengetahui. Wal ayat tuh tiring banyak-banyak ayat fil babi dalam bab kathiratun panika banyak maklumatun tor'i kauningi. Ayat yang menjelaskan mujahadah ini sangat banyak dan semuanya bisa diketahui, mudah diketahui. Wa mal ahaditsu anapun tiring banyak-banyak hadis fal awwalu maka tiring seawal an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu muka-muka ridho pasal Allah anhu dari Abi Hurairah qala adabu pasal Abi Hurairah qala adabu Rasulullah pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala sa'akun Allah ta'ala qala panika adabu pasal Allah. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu sama seperti Al-Quran, lafal dan pengertiannya dari Allah. Cuma perbedaannya kalau Al-Quran itu mengandung mukjizat, tapi kalau hadis qudsi tidak mengandung mukjizat. Kalau Al-Quran karena Al-Quran mengandung mukjizat, maka menyentuh Al-Quran wajib punya wudu. Menyentuh hadis qudsi tidak wajib punya wudu. Tapi keduanya sama-sama dari Allah. Kalau hadis itu lain ya, hadis itu lafalnya dari Nabi, cuma substansialnya dari Allah. Itu hadis biasa. Hadis qudsi substansinya dari Allah, lafalnya dari Allah, sama seperti Al-Quran. Man ada kiring pasir orang ada panika amu soeh pasaraman li halai ikan di sengkok walian dan situng wali fakot adan tuhu maka ungku ngomomaki sengkok hudaman bil harbi kalaban perang. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, satu orang kekasihku, maka aku umumkan perang kepada orang tersebut. Ya, kekasih Allah itu banyak, Nabi termasuk kekasih Allah. Kemudian Nabi termasuk kekasih Allah. Para ulama termasuk kekasih Allah. Ada juga orang wali kekasih Allah itu yang tidak ketahuan. Wujudnya itu tarikus sholat, tidak sholat. Wujudnya itu wujud orang gila, tapi dia kekasih Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu ilayhi. Wa ma taqarraba banta akabai semak ilayya dak sengkok abdi kalaban kabula abdi pasara kabula sengkok wa ma taqarraba banta masemak ilayya dak sengkok abdi pasara kabula sengkok bi syai'in kalaban situng ahabba se kaleburi selebih kaleburi
ilayya mungku sengko mimma itempeng dari bareng iftaratu saya farduaki sengko alaihi atas ma alaihi atas syai iftaratu saya farduaki sengko alaihi atas syai. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu sebaiknya dengan perbuatan fardhu. Yang pertama, fardhunya ditinggal, sunnatnya dilaksanakan. Itu tidak benar. Yang benar, fardhunya laksanakan, baru sunnahnya laksanakan. Dan kalau diterjemahkan ini, dan aku dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku yang lebih disukai olehku adalah sesuatu yang aku fardukan, yang aku wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa ma yazalu banta kingser abdi pasira kabula kaulah pasira kabula sengko yataqarrabu panika masemma pasir abdi ilayya dak sengko bin nawafili kalaban banyak-banyak sunat hatta uhibbahu sampai lebur sengko hud abdi. Dan hambaku yang selalu mendekat kepadaku dengan ibadah sunat, aku akan mencintainya. Sebab akibat sebab hambaku selalu melaksanakan sunnah, maka aku akan mencintai hambaku itu. Ya, jadi tapi sesuatu yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah, mendekat itu dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Itu yang pertama. Baru kemudian apa yang Allah sunnahkan. Fa idza ahbabtuhu, maka dalam sakalah lebur sengkok hud abdi kuntuk maka badah sengkok sam'ahu panikah kopengah abdi. Masya Allah. Sam'ahu panikah kopeng abdi alladhi se yasma'u bihi sengiding pasir abdi bihi kalaban alladhi. Jadi yang dia dengar itu adalah sesuatu yang Allah sukai. Tidak pernah mendengar, itu makna lurusnya seperti itu. Bila Allah sudah mencintai orang itu, maka yang dia dengar itu sesuatu yang Allah sukai. Tidak akan pernah dia mendengar hal yang tidak Allah sukai. Wa basarahu ban paningalah abdi alladhi se yubasiru ningaleh pasar abdi bihi kalaban alladhi. Begitu juga penglihatannya, tidak akan pernah dia lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mak beda orang wali lerek cewek ratin tade. Tidak ada orang yang Allah cintai itu melirik kepada wanita cantik, secantik apapun. Berarti kalau masih suka wanita cantik, kalau masih suka ngelirik, bukan wali. Walaupun bentanangah abdi allati se yaktishu nakku pasal abdi biha kalaban yadihi. Jadi apa yang dia sentuh adalah sesuatu yang Allah sukai. Tidak akan pernah orang itu menyentuh barang-barang haram, tidak akan pernah mengambil barang haram. Warijlahu bansaqana abdi allati se yamshi ajalan pasar abdi biha kalaban rijlahu biha kalaban allati. Begitupun kakinya itu hanya akan melangkah menuju kebaikan, tidak akan melangkah menonton konser, tidak akan pernah. Hanya melangkah untuk sowan kepada ulama, melangkah untuk ziarah kubur, melangkah ke masjid. Tidak akan melangkah untuk
korupsi, tidak akan melangkah untuk berzina, tidak akan melangkah untuk minum-minum. Walain sa'alani, orang seperti itu, walain sa'alani ben demi lamun mintah pasar abdi ni dak sengkok la u'tiyannahu, maka yakte aparing ongku sengkok hu abdi. Walain ista'adzani, ben lamun mintah nyon raksa pasar abdi ni dak sengkok la u'idzannahu, maka yakte alindungi, maka yakte araksa sengkok, maka yakte araksa ongku sengkok hu abdi. Rawahul Bukhari, ngeritaki hu hadis Al-Bukhari, pasal Imam Bukhari. Nah, ini makna lurusnya seperti itu. Tapi bisa juga seperti ini maknanya ya. Bisa juga seperti ini. Apa yang dia dengar itu, dia bisa mendengar sesuatu yang gaib. Dia bisa melihat sesuatu yang gaib. Dia bisa menyentuh sesuatu yang gaib. Dia bisa melangkah menuju sesuatu yang gaib. Jadi orang wali seperti itu. Orang walinya Allah itu orang yang wali itu artinya orang yang mendekat kepada Allah dengan hal yang diwajibkan, dan mendekat kepada Allah dengan selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah Allah yang disunnahkan oleh Allah, maka Allah akan mencintainya. Bila Allah sudah mencintai orang itu, maka orang itu sudah menjadi wali. Bila sudah dicintai Allah, maka berarti dia akan bisa mendengar sesuatu yang gaib. Telinganya adalah Allah, matanya adalah matanya Allah. Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Tuh. Dia bisa melangkah ke tempat yang orang lain tidak akan melangkah ke situ. Dan jika orang tersebut meminta tolong kepada Allah, minta apa saja, Allah akan mengabulkan. Mangkan mulai coba yang wali, orang yang tak masuk akal, orang sakit sarah, dokter tak mampu coba yang wali beres. Seperti itu, diberi ludah oleh orang wali, sembuh. Ya karena inilah. Kalau saya minta ludah ke saya, tambah parah. Dan jika orang tersebut minta perlindungan, mohon perlindungan, akan diserang musuh, akan diserang lawan, diancam ini itu, Allah lah yang akan melindungi langsung. Itu orang wali. Adantuhu a'lantuhu bi anni muharibun lahu. Adantuhu a'lantuhu, ya terkesan memaki sengkok hu deman bi anni kalaban sangkun sengkok muharibun panika merangi lahu deman. Masya Allah, kalau sudah diperangi Allah, ista'adzani ruya bin nuni wal ba'i. Ista'adzani, ista'adzabi, wala ini ista'adzabi, wala ini ista'adzani. Jadi ada dua riwayat, ada yang dengan nun, ada yang dengan ba. Athani, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri. Kemudian mari kita akhiri dengan membaca doa Rabbana anfa'na. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana
وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. Minta sumbangan Fatihahnya satu kali. Ki Mudasir sedang sakit hernia katanya, semoga cepat sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.